Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Dr. Kuntadi SH, MH sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Penunjukan ini dipastikan setelah Presiden menandatangani keputusan Presiden, Kepres, menyusul usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa penetapan Kuntadi telah melalui mekanisme persetujuan dari tim penilai akhir pemerintah. Ya, jadi beberapa pejabat yang masuk di dalam Kepres tersebut adalah atas nama yang pertama Dr. Asep Nana Mulyana, SH MHum, selaku Wakil Jaksa Agung. Kemudian Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH MH, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kemudian Dr. Kuntadi, SH MH, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Posisi strategis ini diemban Kuntadi untuk mengisi kekosongan usai pejabat sebelumnya Febri Adriansyah mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut dilakukan setelah Febri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait proyek PLTU Batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Menyikapi transisi ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang kini tengah berjalan di Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kuntadi bukanlah nama baru dalam medan pemberantasan rasuah di tanah air. Pria kelahiran Semarang 4 Januari 1970 ini adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman yang telah malang melintang di Korps Adjaksa sejak tahun 1996. Sebelum melenggang ke kursi Jampitsus, Kuntadi dipercaya oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung sejak November 2025, serta pernah memimpin Kejaksaan Tinggi Lampung dan Jawa Timur pada 2024. Kapasitas Kuntadi paling disorot saat ia menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung di tahun 2022. Di bawah komandonya, tim penyidik berhasil membongkar rentetan skandal mega korupsi yang menyita perhatian publik nasional. Beberapa kasus kakap tersebut meliputi korupsi fasilitas ekspor CPO senilai 20 triliun rupiah, korupsi proyek BTS 4G Kementerian Kominfo senilai 8,03 triliun rupiah, hingga sengkarut tata niaga PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Penunjukan Kuntadi kini bukan sekedar rotasi jabatan biasa, melainkan sebuah pertaruhan krusial untuk memulihkan marwah institusi. Skandal yang membelit pendahulunya, Febri Adriansyah, tak pelak telah menorehkan noda hitam yang mengoyak kepercayaan publik terhadap wajah penegakan hukum. Oleh karena itu, publik kini menaruh harapan besar agar nyali dan ketegasan Kuntadi tidak luntur saat harus berhadapan dengan benalu di internal lembaganya sendiri.